Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, ketemu kembali untuk mata pelajaran daring pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran fisika, di mana nanti yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini yaitu mengenai momentum, impuls, hukum kekekalan momentum, dan tumbukan. Di mana di dalam materi kali ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama momentum, impuls, hubungan momentum dan impuls, kemudian hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Momentum ini suatu benda yang bergerak. Ini didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Momentum ini merupakan sebagai ukuran kesungguhan suatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Artinya di sini apakah benda itu bergerak atau kita hentikan, ini pada dasarnya mengandung yang namanya momentum. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan P sama dengan M dikali V, di mana P-nya adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, sedangkan M-nya adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V-nya adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Di sini contoh soal, sebuah benda bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Nah, dari soal di atas diketahui M sama dengan 1 ton. Ini kita konversikan menjadi kilogram, yaitu 1000 kg. Demikian juga di sini diketahuinya adalah V atau kecepatan, yaitu 90 km per jam. Nah, di sini kita konversikan menjadi meter per sekon, sehingga nilainya adalah 25. Ditanyakan adalah nilai P-nya. Jawab, P sama dengan M dikali V, maka 1000 dikali 25 sama dengan 25.000 Newton sekon. Kemudian yang berikutnya adalah impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut. Di sini contohnya adalah pada saat bola ditendang atau bola tenis yang dipukul. Karena pada saat ditendang maupun dipukul, ini gaya yang bekerjanya adalah sangat singkat sekali karena dia membutuhkan waktu sifatnya sesaat. Nah, impuls secara matematis dapat dirumuskan yaitu I sama dengan F dikali delta T, di mana I itu adalah impuls satuan Newton sekon, F-nya adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T-nya adalah waktu. Contoh soal, sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 48 Newton dalam waktu 0,8 sekon. Berapakah besar impuls pada saat kaki menyentuh bola? Diketahui F sama dengan 48 Newton, delta T adalah 0,8 sekon. Ditanyakan adalah nilai I. Maka I sama dengan F dikali delta T, sama dengan 48 dikali 0,8, sama dengan 38,4. Sehingga nilai impuls pada saat kaki menyentuh bola itu adalah 38,4 Newton sekon. Baik, yang berikutnya itu adalah impuls sama dengan perubahan momentum. Menurut hukum 2 Newton,
F sama dengan M dikali A. Dengan substitusi kedua persamaan tersebut, maka diperoleh I sama dengan F dikali delta T. Maka I sama dengan M dikali V2 min M kali V1, di mana M-nya massa, V1 kecepatan awal, dan V2-nya adalah kecepatan akhir. Di sini ada soal sebuah benda diam yang memiliki massa 500 gram setelah mendapat gaya kecepatannya menjadi 25 meter sekon. Berapa besar impuls nilai tersebut? Diketahui M-nya adalah 500 gram, kita konversikan menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,5 kilogram. V2 sama dengan 25 meter per sekon, V1-nya adalah 0 meter per sekon. Ditanya adalah I. I sama dengan M kali V2 min M kali V1. Maka sama dengan 0,5 kali 25 min 0,5 kali 0. Kenapa 0? Karena posisinya adalah diam, maka dianggapnya adalah nilai 0. Sama dengan 12,5 Newton sekon. Kemudian yang berikutnya yaitu hubungan momentum dan impuls. Besarnya impuls ini sangat sulit untuk diukur secara langsung. Namun, ada cara yang lebih mudah untuk mengukur impuls, yaitu dengan bantuan momentum. Berdasarkan hukum Newton 2, apabila suatu benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan dipercepat. Sehingga besar percepatan rata-ratanya adalah A sama dengan F dibagi M, di mana A-nya itu adalah percepatan satuan meter per sekon kuadrat, F-nya adalah gaya dengan satuan Newton, dan M-nya adalah massa benda dengan satuan kilogram. Sehingga hubungan antara impuls dan momentum di sini secara matematis F bagi M sama dengan V min V0 dibagi delta T. Maka F dikali delta T sama dengan M dibagi V1 min V0. Maka F kali delta T ini adalah turunan daripada rumus I atau impuls. Maka I sama dengan M kali V min M dikali V2. I sama dengan M kali V itu adalah turunan daripada momentum atau rumus daripada momentum. Maka I sama dengan P1 min P0 atau I sama dengan delta P, sehingga I ini sebagai impulsnya, sedangkan delta P ini merupakan perubahan momentum. Jadi hubungan daripada impuls dan momentum itu adalah I sama dengan delta P. Dari persamaan tersebut dikatakan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda ini sama dengan perubahan momentumnya, di mana penjumlahan momentum ini mengikuti aturan penjumlahan vektor. Secara otomatis atau secara matematis P sama dengan P1 ditambah P2. Contoh, dalam sebuah permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 60 meter per sekon. Bila gaya bendanya adalah 300 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon, maka tentukan yang pertama impuls yang bekerja pada benda, yang B perubahan momentum, dan C massa bola.
Dari soal tersebut diketahui V0 sama dengan 60 meter per sekon, F sama dengan 300 Newton, dan delta T sama dengan 0,3 sekon. Ditanyakan adalah I, delta P, dan M. Untuk menjawab pertanyaan A, maka I sama dengan F kali delta T, sama dengan 300 dikali 0,3 sama dengan 90 Newton sekon. Kemudian untuk mencari nilai delta P, kita ingat bahwasanya perubahan yang terjadi pada impuls ini sama dengan perubahan yang ada pada momentum. Sehingga perubahan momentum bola ini sama dengan besarnya impuls yang diterima. Maka delta P sama dengan 90 kg meter per sekon. Kemudian massa bola ini dapat ditentukan dengan cara delta P sama dengan I. Di sini artinya hubungan antara impuls dan momentum, di mana delta P itu adalah M kali delta V atau V2 min V1. Maka M dikali 60 min 0 sama dengan 90. Maka M sama dengan 90 bagi 60 sama dengan 1,5 kg. Hukum kekekalan momentum ini, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Nah, di sini V1, kemudian ini adalah V2, ada M1, M2, di mana untuk arahnya ini berbeda, memiliki arah yang berbeda, dengan kecepatan berbeda, dengan massa yang berbeda. Begitu terjadi tumbukan atau tabrakan, maka V1 ini berubah arah berlawanan. Demikian juga pada M2-nya atau bola kedua, ini juga terjadi perubahan arah. Penurunan rumus secara umum ini dapat dilakukan dengan meninjau gaya interaksi saat terjadi tumbukan berdasarkan hukum Newton 2, hukum Newton 3, di mana F aksi sama dengan min F reaksi, F1 sama dengan min F2. Impuls yang terjadi selama interval waktu delta T itu adalah F1 delta T sama dengan min F2 delta T. Kita ketahui bahwa I sama dengan F dikali delta T sama dengan delta P. Di sini terjadi hubungan antara impuls dan momentum. Nah, sehingga delta P1 sama dengan min delta P2, sehingga setelah kita olah, kita turunkan menjadi P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen, di mana P1, P2 ini adalah momentum benda kalau sebelum tumbukan, sedangkan P1, P2 aksen ini momentum setelah tumbukan. Sedangkan V1, V2 itu adalah kecepatan sebelum tumbukan, sedangkan V1, V2 aksen itu adalah kecepatan setelah terjadi tumbukan. Nah, ini contoh daripada terjadinya suatu tumbukan. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah peluru dengan massa 50 gram dengan kecepatan 1400 meter sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 250 kg, di mana
Kondisinya adalah diam di bidang datar tanpa adanya gesekan. Jika kecepatan peluru setelah menembus tembok adalah 400 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan balok setelah tertembus peluru. Diketahui M1 50 gram ini sama dengan 0,05 kilogram. Kemudian V1 adalah 1400, V2 nya adalah 0 karena dia diam. V1 aksennya adalah 400 meter per sekon. Ditanyakan di sini adalah V2 aksen. Kita gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen, yaitu 0,5 dikali 1 kali 400 dikali 1400 ditambah 250 dikali 0 sama dengan 0,05 kali 400 ditambah 250 kali V2 aksen, sehingga V2 aksen sama dengan 0,2 meter per sekon. Perhatikan contoh soalnya ini. Kemudian contoh soal yang kedua, tolong perhatikan. Bola A bermasa 600 gram dalam keadaan diam. Ditumbuk oleh bola B bermasa 400 gram yang bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Setelah tumbukan, kelajuan bola B menjadi 5 meter per sekon searah dengan arah bola semula. Tentukan kelajuan bola A sesaat setelah ditumbuk oleh bola B. Dari soal di atas diketahui M1 sama dengan 600 gram sama dengan 0,6 kg. Artinya di sini dari gram kita konversikan menjadi kilogram. Sedangkan M2-nya adalah 400 gram, V1 0, V2 10 meter sekon, V2 aksennya adalah 5 meter sekon. Ditanya V1 aksen. Di sini pembahasannya sama dengan contoh soal di atas, yaitu kita sama-sama menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. 0,6 kali 0 ditambah 0,4 kali 10 sama dengan 0,6 V1 aksen ditambah 0,4 kali 5. Maka V1 aksen sama dengan 3,3 meter per sekon. Kemudian yang terakhir materi kita yaitu mengenai tumbukan, di mana tumbukan ini sebetulnya dibagi menjadi 3. Tumbukan atau lentingan bisa dikatakan juga sebagai pantulan, karena terjadi pada dua buah benda yang saling berpadu dan memantul akibat dari paduan tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tumbukan yang paling sederhana, yaitu tumbukan sentral. Tumbukan sentral itu adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Peristiwa tumbukan antara dua buah benda ini dapat keduanya bergerak saling menjauhi. Ketika benda tersebut mempunyai kecepatan dan massa, maka benda itu pasti memiliki suatu momentum. Dan juga dia memiliki yang namanya energi kinetik. Maka tumbukan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna dan kemudian tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak lenting sama sekali.
Perbedaan tumbukan tersebut ini dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien tumbukan dari dua benda yang bertumbukan. Secara matematis dapat dirumuskan koefisien restitusinya adalah E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Di mana nilai koefisiennya adalah E lebih besar atau sama dengan 0 dan E lebih kecil atau sama dengan 1. Nilai koefisien restitusi ini dimulai dari 0 hingga 1 kalau kita melihat dari atas tersebut. Sehingga nilai restitusi untuk lenting sempurna itu E sama dengan 1. Sedangkan untuk lenting sebagian E itu adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan tidak lenting sama sekali, ini nilai restitusinya E sama dengan 0. Pada tumbukan lenting sempurna, di sini terjadi beberapa hukum yang berlaku, antara lain hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Sehingga di sini kita dapat menentukan nilai koefisien restitusinya dan kita dapat menentukan kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, untuk kita mengetahui lenting sempurna, langkah yang pertama, kita harus mengetahui kekekalan momentum. Demikian juga kita harus mengetahui hukum kekekalan energi kinetik, di mana EK1 plus EK2 sama dengan EK aksen 1 ditambah EK aksen 2. Setelah itu, kita harus mengetahui kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Baru kita menentukan daripada nilai koefisien restitusinya. Sedangkan nilai lenting sebagian, ketika kita menjatuhkan sebuah bola karet dari ketinggian tertentu di atas lantai, maka bola akan memantul. Setelah mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh lagi dan memantul lagi setelah mengenai lantai. Begitu seterusnya hingga bola akhirnya berhenti. Hal yang perlu kita perhatikan adalah ketinggian maksimal yang dicapai pada setiap tahap pemantulan ini selalu berbeda. Pada pemantulan pertama, bola mencapai titik tertinggi yang lebih rendah dari pemantulan pertama, begitu seterusnya. Pada peristiwa pemantulan bola pada lantai, energi kinetik yang dimiliki bola ini sifatnya tidak tetap. Ini dapat dilihat dari kecepatan bola yang selalu berubah-ubah. Pada kasus bola yang dijatuhkan dari ketinggian H sehingga dipantulkan dengan ketinggian H aksen, maka memiliki nilai koefisien yaitu E sama dengan akar H aksen dibagi H. H aksen itu adalah tinggi pantulan benda, sedangkan H itu adalah tinggi benda semula atau pantulan sebelumnya. Kemudian ada juga tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini terjadi apabila dua benda setelah tumbukan menjadi satu dan bergerak bersama. Artinya di sini arah bolanya menjadi sama. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah hukum kekekalan momentum. Nah, pada tumbukan ini terjadi pengurangan adanya energi kinetik
sehingga energi kinetik total benda setelah tumbukan akan lebih kecil dari energi kinetik total benda sebelum tumbukan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan untuk tumbukan lenting sempurna E sama dengan 1, energi kinetik sebelum ini sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Sedangkan tumbukan lenting sebagian E lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, sedangkan energi kinetik sesudah lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Tumbukan tidak lenting sama sekali, E sama dengan 0. Maka EK sesudah kurang dari EK sebelum tumbukan. Contoh soal. Sebuah mobil mainan bermasa 1 kg ini mula-mula bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Mobil mainan tersebut menabrak mobil kedua yang bermasa 1,5 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter sekon. Berapakah kecepatan mobil mainan ini setelah tumbukan jika tumbukan dianggap tumbukan lenting sempurna? Nah, ini agak panjang. Dari soal tersebut diketahui M1-nya 1 kg, M2-nya adalah 1,5 kg. Sedangkan V1-nya itu adalah 10 meter sekon dan V2-nya itu adalah 5 meter sekon. Ditanyakan di sini adalah nilai V1 dan V2 setelah tumbukan. Langkah yang pertama di sini tentukan terlebih dahulu yaitu nilai restitusinya, di mana E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2. Maka E-nya itu karena 1 sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi 10 min 5. Maka 5 sama dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen. Di sini nilai koefisien restitusi kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan yaitu hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Sehingga kita masukkan angka-angka tersebut menjadi 17,5 sama dengan V1 aksen plus 1,5 V2 aksen. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita jumlahkan sehingga kita dapat 22,5 sama dengan 0 plus 2,5 kali V2 aksen. Maka 22,5 dikali 2,5 itu sama dengan V2 aksen. Maka 9 meter per sekon itu adalah V2 aksen. Setelah kita ketahui nilai V2, kita masukkan pada persamaan 1, di mana 5 sama dengan min V1 aksen plus V2 aksen. Maka 5 sama dengan min V1 aksen plus 9. V1 aksen sama dengan 9 min 5, maka V1 aksen sama dengan 4. Kemudian di sini ada balok yang ditali dengan panjang L-nya itu adalah 40 cm. Balok tersebut ditembak mendatar dengan sebutir peluru yang masanya 20 gram dan kecepatan Vp. Massa baloknya 9,9 kg dan percepatan gravitasi 10 meter sekon.
Jika peluru mengenai balok bersarang di dalamnya sehingga balok dapat bergerak naik setinggi 10 cm, maka berapakah kecepatan peluru tersebut? Diketahui MP sama dengan 20 gram, MP sama dengan 9,98 kg, G sama dengan 10 meter sekon dan hanya adalah 10 cm. Ditanyakan adalah nilai VP. Nah, di sini pada ayunan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbukan dan gerak AB. Pada gerak AB ini berlaku hukum kekekalan energi EK sama dengan EP, maka EP sama dengan akar 2. Sedangkan tumbukan peluru dan tembok, P awal sama dengan P akhir. MP kali VP sama dengan MP plus MP dikali VB. Maka VP sama dengan 500 akar 2. Contoh yang ketiga, sebuah bola tenis dilepas dari ketinggian 200 meter. Jatuh mengenai lantai sehingga elastis bagian. Hitunglah tinggi pemantulan pertama yang didapat oleh bola tenis, di mana E atau nilai restitusinya adalah 0,2. Diketahui H1 200 dan E sama dengan 0,2. Ditanyakan adalah H2. Maka E sama dengan akar H2 min H1, 0,2 sama dengan akar H2 dibagi 200. Maka H2 sama dengan 0,04 kali 200 sama dengan 8. Baik, di sini saya berikan latihan soal. Silahkan Anda coba latihan tersebut, kemudian kerjakan dalam buku. Nanti pada pertemuan minggu depan akan kita bahas latihan soal tersebut. Dan tolong disiapkan untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian dengan menggunakan daring untuk bab mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kali ini. Nantinya kalian akan disuruh untuk mengerjakan soal, di mana soal tersebut adalah pilihan ganda, dan kalian akan dikasih waktu. Sekali lagi, minggu depan kita akan mengadakan ulangan khusus fisika dengan model daring untuk bab yang akan diujikan itu yaitu mulai bab pertama, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Artinya di sini bab 1 sampai dengan bab 4. Atau mulai konsep gerak sampai dengan impuls momentum. Persiapkan dan belajar. Dan jangan lupa latihan soal ini silahkan Anda kerjakan dalam buku untuk latihan yang minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.